Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara terkasih, selamat jumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Kamis, Pekan Pertama Prapaskah, 26 Februari 2026, bersama saya, Pastor dan Kelau OFM. Dengarkanlah firman Tuhan dari Kitab Ester. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau, ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menyampaikan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari dan saudara terkasih, dalam kitab Ester kita menyaksikan jiwa yang sedang bergumul di persimpangan takdir. Ester tidak menutupi ketakutan. Ia jujur bahwa hukum istana dapat merenggut nyawanya. Kejujuran ini mengajarkan bahwa iman bukan berarti tidak takut, melainkan berani membawa ketakutan itu ke hadapan Tuhan. Di saat ancaman terasa nyata, iman bertumbuh justru ketika kita mengakui kelemahan dan tetap memilih percaya. Ada jarak antara kenyamanan istana dan penderitaan bangsanya. Ester bisa saja berdiam diri, menikmati keamanan semu di balik tembok kerajaan. Namun suara panggilan itu menembus dinding kenyamanan. Hidup yang diberkati bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Ketika kita menyadari bahwa berkat dan posisi kita dapat menjadi alat keselamatan bagi orang lain, hati kita digerakkan untuk melampaui kepentingan pribadi. Saudari dan saudara terkasih, ajakan untuk berpuasa menyatukan hati yang tercerai-berai oleh ketakutan. Dalam kebersamaan doa, lahirlah solidaritas yang menguatkan. Umat tidak lagi berdiri sebagai individu yang terancam, tetapi sebagai komunitas yang berharap pada Tuhan. Betapa indahnya ketika pergumulan pribadi berubah menjadi gerakan iman bersama. Dari kebersamaan itu, Tuhan menenun keberanian yang tidak lahir dari ambisi, melainkan dari kesatuan hati. Saudari dan saudara terkasih, akhirnya langkah Ester adalah langkah penyerahan. Ia melangkah tanpa kepastian hasil, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan memegang akhir cerita. Inilah beri keberanian sejati, bertindak setia meski hasilnya belum terlihat. Dalam setiap istana kehidupan kita, tempat keputusan besar harus dibuat. Kiranya kita berani berkata, "Tuhan, pakailah hidupku." Sebab di tangannya, keberanian kecil dapat menjadi jawaban besar bagi banyak orang. Saudari dan saudara terkasih,
Semoga damai dan berkat Tuhan turun melimpah atas saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.